Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi dan teman saya Taufik. Hidayat. Kami dari Prodi Sistem Informasi, kelas karyawan, angkatan 2022. Di sini kami akan menjelaskan atau memaparkan tentang tugas presentasi dari matkul Oracle, ini. Michael. Manajemen dan Administrasi Basis Data Oracle. Nah, di sini saya dan Taufik akan menjelaskan tentang bagaimana membuat tabel, terus menginsert data kepada tabel itu, terus yang terakhirnya mungkin cara memanggil beberapa action atau beberapa masalah gitu. Nanti kita cari dengan kode-kode yang kita sudah bikin gitu. Nah, untuk pertama itu mungkin dari bikin tabelnya dulu. Sebenarnya sebelum bikin tabel itu, kita harus membuat workspace dulu. Kita ngambil workspace-nya HRD dari Oracle-nya langsung gitu. Nah, setelah membuat workspace-nya, nanti tampilannya akan ke sini, ke home workspace yang kita buat gitu. Nah, untuk membuat tabel, kita masuk ke tab SQL Workshop, terus masuk ke SQL Commands. Nah, nanti ini tampilan untuk memasukkan kode-kode yang kita ingin buat gitu. Nah, di sini saya sebenarnya sudah buat sebelumnya untuk misalkan untuk membuat tabel, misalkan ini untuk tabel customer gitu. Nah, di sini untuk kodenya itu create table customer ini untuk membuat nama tabelnya di customer. Nanti di tabel customer ini ada beberapa field atau beberapa kolom gitu, ada customer ID, ini tipe datanya number, ini sebagai primary key gitu. Terus nanti ada kolom first name juga. Ini tipe datanya varchar. Ini 50 itu untuk eh, nilai si datanya gitu. Maksimalnya di 50. Ini kita batas supaya si datanya tidak terlalu besar. Terus nanti juga ada kolom last name dan seterusnya. Nah, kalau kita run ini, nanti si SQL-nya membuat tabel gitu. Ini karena, oh sorry. Nah, kalau kita run, oh ini karena kita udah bikin, jadi si tampilannya itu name is already used, soalnya kita udah bikin sebelumnya gitu. Nah, begitupun tabel-tabel yang lain, misalkan tabel room tipenya apa, terus tabel reservasinya gimana. Ini sama sih, nanti kita tinggal isi aja mau tabelnya seperti apa, terus kolomnya juga mau apa aja, terus itu masuknya kita bisa setting primary key-nya apa, nah, dan seterusnya gitu. Nah, setelah membuat tabel, kita itu bisa melihat tabel yang sudah kita bikin. Misalkan desk reservation. Nah, ini tabel reservasi yang kita buat. Jadi, nama tabelnya reservation, kolomnya itu ada reservation ID, customer ID, room ID, check-in, check-out, dan seterusnya. Ini tipe datanya juga udah ada, clanknya juga udah ada, tipenya primary key-nya udah ada gitu. Ini udah dijelasin. Misalkan tabel yang lain juga bisa. Misalkan room type. Room type. Nah, ini mendeskripsikan tabel room type. Nah, seperti ini. Ini juga bisa di keseluruhan tabel bisa dicek gitu. Apa aja yang sudah dibuat. Nah, setelah kita membuat semua tabel yang sudah harus dibuat, nah kita harus masukin data ke tabel tersebut dengan insert. Nah, ini saya mencoba menginsert ke tabel hotel branch. Jadi kodenya itu seperti ini, insert into tabel yang mana yang mau dimasukin.
datanya. Ini contohnya di hotel branch. Branch ID itu kolomnya, kolom tabelnya. Terus ada branch name, address, city, phone. Nah, terus value. Value itu data yang ingin kita masukkan ke tabel tersebut. Misalkan ini tiga itu masuknya ke dalam branch ID-nya itu tiga, branch name-nya itu Mountain Peak Lodge, terus address-nya itu ini, city-nya Bandung, pokoknya ini jadi sesuai gitu. Yang atas itu value-nya harus sesuai dengan yang bawah gitu. Jangan sampai tertukar gitu. Nah, kalau kita di run, nanti masuk ke tabel yang kita ingin masukkan ke hotel branch gitu. Ini juga sama sih, kayak misalkan mau nge-insert ke tabel room. Nah, ini insert into room, insert into tabel room, kolomnya room ID, room number, room type, floor number, status. Nah, ini value yang kita mau masukin. Nah, setelah semuanya di insert gitu, kita pengen ngecek nih tabel si room tuh, misalkan ada apa aja yang udah di insert. Kita gunakan select, terus from, tabelnya masukin nama tabelnya, misalkan tabel room. Nah, kalau kita run, nah ini isi tabel room yang udah di insert gitu. Ada room ID, room numbernya berapa, room type-nya berapa, floor numbernya berapa, sama statusnya juga berapa. Ini sesuai yang kita insert. Misalkan contoh lagi dari tabel reservation. Nah, kalau kita run, nah ini yang sudah kita isi dalam tabel reservation gitu. Nah, untuk membuat tabel sebenarnya seperti itu. Jadi langkah pertamanya membuat workspace dulu. Sudah membuat workspace, baru kita membuat tabelnya. Untuk membuat tabel disesuaikan aja kebutuhannya gimana. Untuk kodenya ya create table apa, terus isi aja si kolomnya apa aja gitu. Nah, setelah dibikin tabelnya, kita bisa cek dulu apa tabel itu udah kebuat atau belum dengan cara tadi kayak yang DSC, nama tabelnya apa gitu. Nah, setelah tabelnya udah kebuat, baru kita bisa menginsert datanya kayak tadi dengan perintah insert into tabelnya apa, terus kolom name-nya apa aja, terus kita isi value-nya apa aja gitu. Disesuaikan aja. Nah, kalau kita mau ngecek lagi si tabel itu udah isi atau belum, baru kita gunakan perintah yang tadi yang select bintang from tabelnya apa gitu. Nah, mungkin kalau untuk membuat tabel, menginsert data dan apa menampilkan data apa aja yang sudah ada di dalam tabel tersebut, paling itu aja sih. Nah, mungkin nextnya kita memanggil beberapa perintah khusus yang akan dijelaskan oleh teman saya, Taufik. Kan, Bang? Hmm. Oke, di sini saya akan memberi laporan hasil studi kasus. Untuk yang pertama, itu ada kode untuk retrieve all customers. Itu bisa dimulai dengan select, terus from customer, tinggal di run. Nah, di situ akan muncul customer ID, first name, last name, email, dan lain-lain. Untuk retrieve all available rooms, itu menampilkan semua kamar yang statusnya available, dimulai dari select room ID. Nah, di sini akan muncul table kamar mana yang available. Yang ketiga itu retrieve reservation for a specific customer, itu artinya menampilkan semua pemesanan milik pelanggan tertentu. Nah, ini untuk atas namanya Andi Saputra, check-in-nya kapan, check-out-nya kapan, statusnya apa. Yang keempat, retrieve details of a specific reservation, menampilkan detail lengkap satu reservasi berdasarkan ID. Nah, ini berikut adalah hasilnya, payment, payment method, dan harganya berapa. Yang kelima, retrieve payment for a specific reservation, menampilkan semua pembayaran. Oke. Yang keenam, retrieve sign to a specific hotel branch. Oke, ya ini jadinya ada branch name-nya,
room number, status, dan assign date-nya. Yang ketujuh, retrieve service provided to a specific reservation. Ini menampilkan semua layanan yang diberikan pada reservasi tertentu. Berikut tabelnya, room cleaning, laundry, service date, dan lain-lain. Yang ke-8, retrieve all maintenance activities for a specific room. Menampilkan riwayat perawatan untuk kamar tertentu. Di sini keluar room 4, staffnya yang membersihkan siapa, dan kondisi deskripsinya bagaimana. Yang ke-9, retrieve the total amount paid for a specific reservation. Menampilkan total jumlah pembayaran untuk satu reservasi. Ini muncul tabel reservasi dan harga yang dibayarkan berapa. Yang ke-10, retrieve the number of guests for each reservation. Menampilkan daftar semua reservasi beserta jumlah tamunya. Di sini ada customer name-nya, reservasi, dan number of guests. Tamunya berapa. Yang ke-11, retrieve rooms that are under maintenance. Menampilkan semua kamar yang sedang dalam status maintenance. Di sini ada satu tabel, room 4, numbernya berapa, dan floor numbernya berapa, sedang dalam status maintenance. Yang ke-12, retrieve all customer who made a reservation for a specific period. Menampilkan semua pelanggan yang melakukan reservasi dalam periode tertentu. Nah, jadi di sini akan memunculkan tabel tersebut. Yang 13, retrieve the total revenue for a specific hotel branch. Menampilkan total pendapatan dari semua pembayaran pada satu cabang tertentu. Jadi di sini akan muncul dari Grand Horizon Hotel, total revenue-nya adalah sekian. Ke-14, retrieve available rooms in a specific hotel branch. Menampilkan kamar yang available di satu cabang tertentu. Kita di sini contohnya adalah Ocean View Resort, room number, type numbernya, statusnya available. Ke-15, retrieve all services provided for a specific reservation. Menampilkan semua layanan yang diberikan pada satu reservasi tertentu. Oke, ke-16, retrieve customer who have stayed in deluxe room. Menampilkan pelanggan yang menginap di kamar tipe deluxe. Jadi akan muncul. Ke-17, retrieve all staff member hired after a certain date. Menampilkan pegawai yang direkrut setelah tanggal tertentu. Akan muncul nih, Agus, Lina, posisinya housekeeping dan technician, hire date-nya juga ada. Ke-18, retrieve the most expensive room type. Menampilkan tipe kamar dengan harga paling tinggi. Oke, ini ada muncul. 19, retrieve the status of all rooms in a hotel branch. Menampilkan semua kamar dan status cabang tertentu. Contoh di Horizon Hotel. Kamar tipenya apa, statusnya apa. Yang terakhir nomor 20, retrieve all reservation for a specific customer, including room type and payment. Menampilkan semua reservasi untuk satu pelanggan, beserta kamar, tipe, dan payment statusnya. Contohnya Andi Saputra, room type-nya standar, payment statusnya terbayar, check-in dan check-out-nya ada, dan ada total dari tamunya. Baik, nah kemungkinan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa kembali lagi ke teman saya Hadi. Nah, mungkin tambahan aja sih. Jadi kalau kita misalkan mau nyari yang customer ID-nya 2 itu tinggal ganti aja sih ke di sini. Dan sekitaran munculnya itu berlaku ke semuanya sih. Jadi yang tadi yang topik jelasan itu ada customer ID-nya mau berapa gitu. Jadi kita tinggal isi aja maunya berapa. Misalkan ini 3 kitaran, munculnya yang nanti reservasi ID-nya 3. Mungkin cukup sih topik gimana? Dari saya sih cukup. Ya mungkin Paling kita closing. oh, mungkin sekian dari kami berdua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau banyak kekurangan. Mungkin kita akan perbaiki di selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.